Jenis dan sifat persidangan. Pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali terdapat pada rapat permusyawaratan hakim. Jenis dan sifat persidangan terbagi menjadi 4, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, dan pengucapan putusan. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Secara keseluruhan, pemeriksaan pendahuluan diantaranya a. Identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak dan surat-surat kuasa. b. Kedudukan hukum pemohon. c. Isi permohonan berwenang MK dan bila perlu dilakukan penyederhanaan masalah yang diajukan, termasuk penggabungan perkara yang memiliki posita dan petitum yang sama. d. Perubahan permohonan baik atas saran hakim atas kehendak permohonan sendiri. E. Alat bukti yang akan diajukan. F. Saksi dan ahli dan pokok keterangan yang akan diberikan. G. Pengaturan jadwal sidang dan tertib persidangan. Yang kedua, pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan meliputi a. Penyampaian pokok permohonan lisan. b. Penyampaian pokok-pokok jawaban istilah pemohon atau keterangan pihak-pihak yang terkait secara lisan. C. Pemeriksaan bukti dari pemohon maupun dari pihak yang terkait. D. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli yang diajukan pemohon. E. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait. F. Penyampaian oleh pemohon. G. Penyampaian oleh termohon dan atau pihak yang terkait. Yang ketiga, rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim atau RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno yang sifatnya tertutup. RPH yang membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi dan panitera. Di dalam RPH dibahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta keterangan yang terkait dengan suatu perkara. Yang keempat, pengucapan putusan. Putusan biasanya dibacakan secara bergantian oleh Majelis Hakim Konstitusi, diawali oleh ketua sidang, analisis oleh hakim konstitusi yang lain, dan pada bagian pernyataan, amar putusan dan penutup dibacakan oleh ketua sidang lagi. Setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu dari putusan untuk dibacakan secara berurutan, kecuali hakim konstitusi yang dalam memberikan jawaban yang berbeda, atau dissenting opinion, atau alasan yang berbeda, atau concurring opinion. Hakim yang mengajukan dissenting opinion atau concurring opinion membacakan pendapat atau alasannya sendiri setelah ketua sidang membacakan amar putusan. Sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Hal ini merupakan keharusan karena putusan yang diucapkan dalam persidangan yang tertutup. Berakibat putusan MK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan MK bersifat tetap dan mengikat sejak setelah sidang pengucapan keputusan selesai. Persidangan jarak jauh. Sidang jarak jauh atau dikenal dengan pemeriksaan persidangan jarak jauh dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik atau electronic filing dan pemeriksaan persidangan jarak jauh atau video conference. Pemeriksaan persidangan jarak jauh. Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pemohon dan atau termohon maupun kuasanya, saksi dan atau ahli yang dilakukan secara online dan real time atau seketika dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline. Pengajuan permohonan. Permohonan berisi informasi rinci tentang a. Identitas yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya. B. Pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan.
C. Alokasi waktu pemeriksaan, dan D. Petugas lain yang diperlukan. Permohonan ditujukan kepada Ketua MK melalui Kepaniteraan MK. Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh disampaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum rencana pelaksanaan persidangan jarak jauh, baik secara langsung maupun secara faksimili, surat elektronik atau email, surat kilat khusus, atau media lain yang tersedia. Pemeriksaan persidangan jarak jauh dapat dilaksanakan dalam 2 pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan pendahuluan, yang kedua pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan pendahuluan melalui persidangan jarak jauh, majelis hakim melakukan yang pertama memeriksa kelengkapan permohonan, yang kedua meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencangkup kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, dan petitum. Yang ketiga, memberi nasihat kepada pemohon baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tata tertib persidangan. Yang keempat, mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Yang kelima, memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai, maka dilakukanlah pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim dan dilaksanakan oleh fasilitas persidangan jarak jauh. Kegiatan pemeriksaan persidangan meliputi yang pertama memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon, yang kedua mendengarkan keterangan dan atau tanggapan termohon, yang ketiga memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon maupun oleh pihak terkait. Yang keempat, mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan atau diperlukan oleh MK, baik pihak terkait mempunyai kepentingan langsung maupun yang tidak langsung. Yang kelima, mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon maupun termohon.